Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah pada kesempatan video kali ini kita akan membahas masuk ke kingdom yang berikutnya, yakni kingdom yang setelah kita membahas kemarin berkaitan tentang kingdom Monera, maka berikutnya yang akan kita bahas adalah kingdom Protista. Karena Protista ini adalah kingdom yang cukup besar, maka kita akan bagi menjadi dua video atau dua pertemuan. Untuk kingdom Protista yang pertama, ini nanti akan bahas Protista mirip jamur dan tumbuhan atau alga. Dan di video yang kedua kita akan membahas kingdom Protista yang kedua, yaitu adalah Protozoa. Kita masuk untuk membahas atau mengenal tentang Protista terlebih dahulu. Protista adalah kelompok mikroorganisme yang dia tidak memiliki ciri khas antara satu anggota dengan anggota yang lain. Mungkin kalau kemudian kita paksakan kesamaan antara satu anggota dengan yang lain itu adalah kesamaan nasibnya. Jadi Protista itu adalah kelompok mikroorganisme yang dia tidak memiliki perbedaan atau yang membedakan dia dari kelompok yang lain atau kingdom yang lain. Jadi kalau Protista itu semuanya adalah eukariotik, bukan berarti yang eukariotik pasti Protista. Ya, sambil diingat kembali bahwa organisme itu dibagi menjadi dua, ada yang sifat selnya prokariotik, ada yang sifatnya eukariotik. Nah, semua anggota Protista eukariotik, tapi bukan hanya Protista saja yang eukariotik, gitu ya. Jadi semua organisme selain Monera atau bakteri sifatnya eukariotik, termasuk Protista di dalamnya. Diingat kembali, eukariotik itu berasal dari dua kata, eu yang artinya sejati dan karyoteka yang artinya membran inti. Jadi eukariotik memiliki membran inti sejati. Ini yang membedakan Protista dari kingdom Monera. Nah, karena Protista ini tidak memiliki ciri khas atau karakter yang khusus, gitu ya, maka anggota-anggota Protista nantinya akan berbeda satu sama yang lain, gitu. Sehingga dia dikelompokkan atau dibagi berdasarkan kemiripan atau persamaan nasibnya. Ada Protista yang mirip jamur. Dikatakan mirip jamur nanti karena beberapa sebab. Nah, dan dia salah satunya dulu adalah kelompok secara sejarah dia adalah kelompok jamur, dulunya anggota fungi karena bereproduksi dengan spora bersifat heterotrof, gitu ya. Seperti jamur pada umumnya atau bersifat seperti fungi pada umumnya. Nah, sedangkan Protista yang kedua adalah Protista mirip tumbuhan atau alga. Ini yang dalam bahasa kita disebut juga dengan rumput laut. Protista mirip alga ini, mirip tumbuhan ini atau alga ini adalah Protista yang dia memiliki ciri-ciri atau karakter yang sama seperti kingdom Plantae. Di mana kingdom Plantae itu dicirikan dengan memiliki kemampuan untuk fotosintesis, gitu ya. Karena sifatnya yang fotoautotrof, dia memiliki klorofil. Nah, alga pun sama. Ya, bisa dikatakan nanti Protista mirip tumbuhan ini terusir, tanda kutipnya, terusir dari kingdom Plantae karena dia tidak memiliki organ sejati. Nah, setelah ilmuwan itu menyepakati bahwa Plantae itu harus memiliki akar batang daun sejati, ya, atau yang disebut dengan kormus. Nah, sementara si alga itu tidak punya akar batang daun sejati. Dia hanya memiliki organ-organ yang semu, ya, seperti distilahkan juga dengan talus. Nah, maka meskipun sama-sama fotosintetik, dia keluar dari kingdom tumbuhan dan masuk ke kingdom Protista. Nah, yang hampir sama nasibnya adalah kelompok Protozoa. Protozoa ini kalau dari asal katanya protos itu artinya tua, zoon itu hewan. Jadi Protozoa ini dikatakan sebagai Protozoa karena diperkirakan oleh para ilmuwan sebagai asal muasal dari hewan dalam jalur evolusi. Tapi Protozoa, ya kalau dalam bahasa kita diartikan dengan hewan bersel satu. Nah, ini yang dikenal di kelompok di pelajaran SD maupun SMP ya sebagai kelompok hewan bersel satu. Nah, dikatakan mirip hewan karena pertama kemampuannya untuk bergerak, sifatnya yang motil ya. Dari kata mobile, dia memiliki motilitas, kemampuan untuk berpindah tempat. Kemudian mayoritas dari kelompoknya itu bersifat heterotrof dan tidak punya dinding sel, mirip seperti hewan pada umumnya. Tapi ketika ilmuwan menyepakati bahwasannya hewan itu harus memiliki tubuh yang sifatnya multiseluler, maka Protozoa yang semua anggotanya uniseluler ini terusir dari kingdom Animalia dan masuk ke kingdom Protista, seperti itu.
Nah, ini sekilas ya dari pengelompokan atau pembagian protista berdasarkan beberapa pendekatan tadi. Sekarang kita masuk ke kelompok yang pertama, yaitu protista mirip jamur. Tadi dikatakan mirip jamur karena dapat bereproduksi dengan menghasilkan spora, ya, melakukan sporulasi, menghasilkan spora bersifat heterotrof, gitu ya. Ya, heterotrofnya itu bisa sebagai parasit maupun sebagai pemakan, ya, fagotrof. Jadi ada sifat parasit di mana dia itu mengambil nutrien dari inangnya, ada yang fagotrof, dia memakan sesuatu dari luar. Nah, protista mirip jamur ini terdiri dari dua kelompok. Ada pertama Myxomicota atau jamur lendir, dan yang kedua Oomycota atau jamur air. Keduanya terusir dari kingdom jamur karena sifat utama yang dimiliki oleh kingdom fungi adalah dinding selnya dari kitin, berbahan kitin, yaitu senyawa karbohidrat yang dia memiliki gugus tertentu, yang itu ternyata tidak dimiliki oleh Myxomicota dan Oomycota. Ibaratnya Myxomicota dan Oomycota itu salah kostum gitu. Karena salah kostum maka dia diusir tuh dari kelompoknya. Gitu. Di mana Myxomicota atau jamur lendir itu tidak punya dinding sel. Karena tidak punya dinding sel yang harusnya punya kitin, dia malah tidak punya. Maka dia dikeluarkan. Sedangkan Oomycota itu punya dinding sel, hanya saja bahannya selulosa, bahan yang sama dengan dinding sel pada tumbuhan. Kita bahas satu persatu, mulai dari Myxomicota terlebih dahulu. Myxomicota atau jamur lendir itu memiliki dua fase kehidupan. Ada fase vegetatif atau fase plasmodial dan fase reproduktif atau fase generatifnya, gitu ya, yang berupa badan buah. Pada fase vegetatif atau plasmodial inilah Myxomicota tampak aneh karena dia memiliki kemampuan sebagai plasmodium yang mampu bergerak secara ameboid seperti ameba. Ya, dia bergerak dengan kaki semu dan bahkan memakan sesuatu, ya, memakan organisme, memakan makanan. Yang ini aneh sebagai bentuk jamur karena kita tidak pernah lihat jamur memakan sesuatu kan. Jamur itu sifatnya kalau enggak saprofit ya parasit gitu. Nah, ini kok fagotrof, memakan sesuatu mirip seperti hewan. Nah, maka dia dianggap aneh oleh si kingdom fungi, maka dikeluarkan dari kingdom fungi. Sedangkan pada fase reproduktifnya, ketika dia bereproduksi, maka fase lendir tadi akan mengumpul menjadi badan buah yang nanti membentuk sporangium atau spora. Nah, kita lihat contohnya nih, Fusarium polycephalum, Dictyostelium discoideum, dan lain-lain yang nanti akan tampak pada gambar yang di slide berikutnya. Nah, reproduksi Myxomicota itu mengikuti satu siklus, di mana di sana ada fase tadi ya, ada fase plasmodial di mana dia bisa bergerak secara ameboid seperti lendir, makanya disebut jamur lendir gitu, ya. Nah, yang kemudian nanti ketika akan bereproduksi gitu ya, dia akan membentuk badan buah yang di ujungnya itu membentuk sporangium. Gitu, sporangium yang menghasilkan spora. Kemudian nanti spora itu akan tumbuh menetas menjadi sel-sel yang ameboid kembali gitu ya, yang kemudian kawin gitu ya, ada yang berflagel, ada yang kawin kemudian membentuk fase vegetatif lagi atau fase aseksualnya. Jadi ada dua fase, ada fase generatif ya dan ada fase vegetatifnya gitu atau fase plasmodialnya. Nah, ini gambaran contohnya ya, gambaran contoh dari jamur atau Myxomicota atau jamur lendir tadi. Nah, disebut seperti itu karena ada fase di mana nanti dia berbentuk seperti lendir. Dan yang kita lihat pada gambar ini adalah badan buah atau fruiting body-nya. Gitu ya. Nah, ini Myxomicota. Adapun yang kedua adalah Oomycota. Oomycota disebut juga dengan jamur air. Tadi sempat kita sebutkan, jamur air itu terusir dari kingdom fungi karena dindingnya berbahan selulosa. Meanwhile, sementara fungi itu dinding selnya dari kitin harusnya. Nah, dia kok dinding selnya dari selulosa, salah kostum tuh. Makanya kemudian dia terusir. Seperti itu. Sifatnya sebagaimana jamur yang lain biasa, dia heterotrof, baik saprofit pengurai maupun parasit yang mengambil nutrien dari inangnya. Seperti itu. Nah, Oomycota ini disebut jamur air karena memang umumnya jamur harusnya kan dia menyebarkan spora di udara gitu ya, hidup di habitat yang sifatnya terestrial. Nah,
Oomycota ini dia butuh air sebagai medium untuk menyebarkan sporanya dan hidup, ya. Nah, maka dia disebut dengan jamur air. Nah, Oomycota yang paling terkenal itu adalah Saprolegnia yang dia itu menjadi pengurai, ya, saprofit atau pengurai pada air atau pada ekosistem air. Nah, biasanya kalau ada ikan yang mati gitu ya, atau hewan-hewan yang mati, dia akan tenggelam kemudian ditumbuhi jamur di tubuhnya. Nah, ini Saprolegnia ini yang menjadi penghancur atau pengurai seperti itu di dalam air. Nah, bahkan pada beberapa keadaan Saprolegnia itu menjadi parasit pada ikan hidup. Ya, biasanya tumbuh di sisiknya, atau kalau kura-kura itu di karapaks maupun plastronnya gitu ya, atau hewan-hewan air lain di bagian insangnya seperti itu. Ya. Nah, ini fase hidup Oomycota yang ada fase-fase yang mirip gitu ya, ada fase seksualnya, ada fase aseksualnya, sebagaimana pada Oomycota tadi, pada Myxomycota tadi. Sedangkan ini adalah jamur air. Nah, contoh-contoh Oomycota atau jamur air itu yang peranannya sebagai parasit ya. Contohnya ini Phytophthora infestan yang terkenal pada kentang, parasit yang menyerang kentang. Nah, di musim penghujan. Kemudian Faberi yang ini pada karet ya, dari kata fiber gitu ya. Kemudian citrus ini pada jeruk, Citropthora. Ya, Nicotiana ini dari kata Nicotiana tabacum, yaitu tembakau gitu ya. Nah, yang paling terkenal di air, di kolam maupun di akuarium itu adalah Saprolegnia ini yang menjadi pengurai pada bangkai ikan ya, atau pada hewan-hewan air lain. Nah, itu Oomycota. Ini gambaran Oomycota yang menyerang tembakau. Nah, kalau dilihat di mikroskop bentuknya seperti ini. Gitu. Ya, ini jamur yang sifatnya mikroskopis. Kemudian yang berikutnya adalah protista mirip tumbuhan. Kalau tadi protista mirip jamur itu ada dua, ya, Oomycota dan Myxomycota. Nah, protista mirip tumbuhan secara umum disebut dengan satu kelompok namanya alga. Ada yang menamakannya alga itu rumput laut, bolehlah ya. Padahal berbeda sebenarnya, karena tidak semua alga itu bentuknya seperti tumbuhan, banyak yang dia uniseluler juga. Nah, dikatakan mirip tumbuhan karena dia memiliki kemampuan fotosintetik dan dinding sel yang mungkin kira-kira ya miriplah dengan dinding sel pada tumbuhan. Hanya saja dia tidak memiliki akar batang daun sejati. Nah, sehingga dikatakan berupa talus gitu ya. Berupa talus itu organ yang tidak sejati, ada filoidnya, ya kauloidnya, ya batang semu, akar semu gitu ya. Bahkan dia tidak punya akar karena tumbuhan ya maaf si protista mirip tumbuhan atau alga ini dia tumbuh di dalam air. Karena di dalam air maka dia tidak butuh akar untuk menyerap air kan gitu ya. Hanya berupa alat untuk menempel saja. Nah, di mana kemudian protista mirip tumbuhan ini nanti dibagi atau dikelompokkan berdasarkan pigmen utamanya. Sambil diingat lagi, sebagaimana tumbuhan biasa, dia dikatakan mirip tumbuhan, alga ini karena memiliki pigmen fotosintetik berupa klorofil ya. Kloroplas itu wadahnya. Nah, selain klorofil, ternyata terkadang alga itu memiliki pigmen lain yang jumlahnya lebih banyak sehingga dikatakan sebagai pigmen dominan. Bahkan itu turut menentukan atau mempengaruhi warnanya. Ada alga merah ya yang pigmennya nanti phycoerythrin, kemudian ada alga biru ya yang ini sebenarnya bukan dari kelompok protista tapi kelompok monera kemarin ya yang pigmennya adalah phycocyanin dominannya gitu ya dan lain-lain. Kita lihat diawali dari yang pertama adalah divisi Chlorophyta. Kelompok Chlorophyta itu adalah kelompok alga yang pigmen dominannya adalah klorofil, sehingga dia berwarna hijau. Chlorophyta disebut juga alga hijau. Nah, Chlorophyta itu terkenal dia memiliki varian tubuh yang sangat beragam gitu ya, mulai dari yang bersel satu uniseluler maupun yang multiseluler, yang talusnya bentuk benang maupun lembaran. Jadi Chlorophyta itu ada yang uniseluler, satu sel gitu ya. Ada yang bentuknya itu benang maupun benang, contohnya Spirogyra gitu ya, yang satu sel itu contohnya misalnya adalah Euglena ya, yang bentuknya lembaran ini juga banyak terdapat di laut ya. Nah, kemudian sifat dari Chlorophyta ini selain autotrof, dia juga ada yang bersimbiosis ya dengan organisme yang lain.
Nah, contohnya Chlorophyta adalah kelompok Spirogyra. Spirogyra itu bentuknya benang, yang ini sedang mengalami konjugasi, ya, kawin. Jadi ini ada dua individu Spirogyra yang kemudian sel-selnya mengalami konjugasi perkawinan. Sambil diingat, reproduksi pada organisme itu ada istilah aseksual dan seksual, ya, atau istilah generatif dan vegetatif. Generatif itu ciri khasnya melibatkan dua induk, sedangkan vegetatif melibatkan satu induk saja. Nah, yang generatif itu biasanya dibagi menjadi dua. Ada yang sifatnya itu sebagai fertilisasi, ya disebut fertilisasi, ketika ada jenis kelamin jantan dan betina. Dan disebut konjugasi ketika kelaminnya tidak jelas, artinya tidak ada istilah jantan dan betina meskipun melibatkan dua induk. Nah, ini bedanya fertilisasi dengan konjugasi. Nah, Chlorophyta itu mengalami konjugasi, gitu ya, bukan fertilisasi. Nah, peranannya di air sebagai fitoplankton biasanya, ya, sebagai penghasil, dia produsen utama di ekosistem perairan, di akuatik, gitu, dan sebagai bahan makanan baik organisme air maupun manusia yang pada umumnya. Contohnya adalah Chlamydomonas. Nih, Chlamydomonas itu adalah organisme Chlorophyta yang dia unik gitu ya, karena memiliki flagela, dua flagela. Chlamydomonas ini dari satu sisi dia dianggap sebagai alga hijau, ya, atau Chlorophyta karena memiliki pigmen utama klorofil. Tapi di sisi lain atau di sudut pandang lain, karena dia memiliki flagela, maka dia dianggap seperti hewan. Ya, maka dia pun nanti akan dibahas di protozoa juga gitu. Sebagai Phytoflagellata gitu. Flagellata kelompok berflagela yang dia mampu untuk fotosintetik. Nah, dari gambar ini mungkin penggambaran dari tokoh plankton yang ada pada serial SpongeBob itu muncul gitu. Ada dua flagela dengan satu stigma, ya, mata, yang ada di tubuhnya sehingga diistilahkan dengan Mastigophora. Kemudian masih dari kelompok Chlorophyta, contoh yang lain adalah Spirogyra yang bentuknya benang, kemudian Volvox globator gitu ya. Volvox ini koloni yang membentuk bola, ya, di mana setiap titik itu mewakili satu sel seperti itu. Kemudian kelompok yang kedua adalah Rhodophyta. Rhodophyta itu disebut juga alga merah, ya, yang dia pigmen utamanya phycoerythrin, di mana dominan dari phycoerythrin ini menutupi warna dari klorofilnya sehingga kemerahan. Jadi ya, phycoerythrin ini berwarna kemerahan. Nah, kelompok Rhodophyta itu semuanya multiseluler, ya, yang tubuhnya berbentuk talus, baik seperti lembaran maupun cabang-cabang pohon seperti itu. Yang dikenal, ya, si Rhodophyta ini memiliki cadangan makanan, ya, tepung florid, ya, kemudian gliserin, galaktosa dan lain-lain. Bahkan dia memiliki karagenan, ya, penghasil karagenan utama, sehingga bisa menjadi bahan utama pembentuk agar-agar, ya, agar-agar atau sup, digunakan untuk sup gitu ya. Nah, ini si Rhodophyta. Jadi kalau kita lihat agar-agar yang kita buat atau yang biasanya diproduksi itu, bahan utamanya adalah dari kelompok Rhodophyta, biasanya Gracilaria dan Gelidium tuh spesiesnya. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya ini contoh dari Rhodophyta, ya, baik yang bentuknya seperti cabang-cabang pohon maupun yang talus berupa lembaran. Kemudian yang ketiga adalah Phaeophyta. Phaeophyta itu alga coklat. Phaeophyta atau alga coklat itu pigmen utamanya berupa fukosantin. Fukosantin. Dan semua kelompok Phaeophyta itu semua anggota Phaeophyta itu tubuhnya multiseluler berupa talus gitu. Bahkan alga yang paling besar ukurannya adalah dari kelompok Phaeophyta ini. Jadi bisa yang ukurannya dari yang beberapa senti sampai ada yang berukuran puluhan meter gitu ya. Yang paling besar berukuran puluhan meter. Nah, kalau kalian pernah lihat mungkin dalam film Finding Dory gitu ya. Nah, yang seperti hutan belantara dari rumput laut itu adalah dari kelompok Phaeophyta. Contohnya adalah Laminaria biasanya. Nah, dia terkenal cadangan makanannya berupa laminarin seperti itu. Ya, kemudian memiliki alginin, pektin dan yang lain-lain yang kemudian menyebabkan dia
berharga ya, atau memiliki nilai tinggi ya, nilai tinggi dalam industri farmasi maupun makanan. Nah, ini karena asam alginat yang dimilikinya. Contohnya adalah sargassum, turbinaria gitu ya, makrosistis. Nanti kita bisa lihat. Nah, ini contohnya laminaria yang bentuknya seperti ini. Jadi seperti pohon-pohonan gitu ya, yang nempel. Nah, ini yang sargassum ini yang banyak di pantai selatan Yogyakarta gitu ya, yang memiliki gelembung-gelembung gas bentuknya seperti tumbuhan, tapi ini tidak disebut batang maupun daun ya, karena dia tidak sejati. Kenapa tidak disebut batang, daun, dan akar? Karena tidak memiliki jaringan yang spesifik xilem, phloem sebagaimana tumbuhan tingkat tinggi, dan lagi dia habitatnya semuanya adalah akuatik, di dalam air. Beda dengan tumbuhan yang habitatnya terestrial di daratan. Kemudian yang berikutnya, yang keempat adalah divisi Chrysophyta. Chrysophyta itu adalah alga keemasan, yang dia pigmen dominannya adalah karoten yang menutupi dari warna klorofilnya. Nah, Chrysophyta ini ya semuanya bersel satu atau uniseluler. Nah, Chrysophyta ini adalah kelompok yang besar yang anggotanya bermacam-macam gitu ya, dan juga habitatnya pun juga sangat variatif. Ada yang hidup di laut maupun di air tawar gitu, bahkan di tanah atau tempat yang lembab. Nah, terkenal dinding selnya itu memiliki silikat atau bahan silikat zat kersik yang seperti kaca gitu, dan bentuknya seperti epiteka hipotekati yang seperti toples dan tutupnya. Nah, maka secara spesifik ya, khusus lagi Chrysophyta itu ada juga yang menyebutnya sebagai diatom gitu, atau Bacillariophyta. Nah, atau diatom itu adalah contohnya Navicula, Pinularia, dan lain-lain. Nah, ini contoh Chrysophyta nih. Dengan pengamatan mikroskop kita bisa lihat bahwa dinding selnya itu seperti kaca ya, seperti cetakan-cetakan kaca. Nah, ini uniseluler, ini satu sel semua gitu ya. Dan kalau dengan pengamatan SEM, mikroskop elektron yang lebih bagus, maka akan tampak detailnya seperti ini, di mana ada tutupnya, ada toplesnya ini, hipoteka dan epitekanya gitu, sehingga dia bisa dibuka dan ditutup. Di dalamnya lah ada organisme uniseluler tersebut gitu. Nah, sisa tubuh dari diatom yang sudah mati itu ya berupa dinding selnya yang bersisa seperti itu akan mengendap membentuk tanah diatom. Nah, pembentuk tanah diatom ini biasanya digunakan sebagai bahan campuran semen yang mikro gitu ya, bahan amplas mikro, maupun bisa digunakan untuk membentuk senyawa trinitrotoluena atau TNT ya, untuk dinamit seperti itu dengan teknik pengolahan tertentu. Kemudian demikian ya pelajaran kita atau video kita untuk protista pertama ya. Nah, insya Allah nanti bisa dilanjutkan di video yang berikutnya di protista yang kedua, yakni khusus membahas tentang protozoa. Qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.